Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita al-mukarram wal-muhtaram Ki Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita al-mukarram, guru saya Ustaz Asep Saifullah, Ki Haji Syarifuddin, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Sofyan, Ustaz atau Ki Haji Mardani, dan juga para asatidz lainnya yang mohon maaf namanya tidak tertata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, keluarga besar daripada Masjid Jami Al-Dzikra Sentul, dan juga semua para hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang berbahagia, wabil khusus Hamas Sabilana Al-Dzikra yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan, yang kita laksanakan selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum sedikit yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat taufik beserta hidayahnya sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama hadir berkumpul bersilaturahim meratul abdul ilmi, yang mudah-mudahan apa yang menjadi niat langkah kaki kita dari rumah sampai ke masjid ini tercatat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, pada saat ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang mana kemarin kita sudah berada pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan istighfar minaz dzunub, bulan di mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kehilapan kesalahan yang telah kita perbuat. Maka kemarin di bulan Rajab itu kita beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan islahul qalbi minal uyub, bulan di mana kita saling mengislah hati kita, mengislah diri kita daripada kesalahan kehilapan yang telah kita perbuat pula. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah huruf Sya' yang mempunyai makna asyaraf wa syafa'ah, kemuliaan serta syafaat. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintahkan ataupun dianjurkan untuk memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, nanti kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus buat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya yang baik-baik. Ala hadhihiniyah as-solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Habib Zain bin Ibrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sini dikatakan dzikru Sya'ban wa nisbah minhu dzakar ibnu Abi As-Swaib al-Yamani annahu qila, bahwasanya dari Ibnu Abi As-Swaib al-Yamani annahu qila, bahwasanya beliau berkata, inna syahra Sya'ban syahrus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan Sya'ban ini ataupun bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annal ayah, karena saat itu pula di bulan Sya'ban Allah menurunkan al-ayah, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi anjuran di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak sholawat karena diturunkannya ayat daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan bulan Sya'ban ini yang pertama tadi huruf sya, asyaraf wa syafa'ah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada huruf yang kedua adalah huruf ain, al-izzah, keagungan, wal karomah, serta kemuliaan pula. Dan mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini dengan kita memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan daripada keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada huruf ba di situ, albirru, kebaikan. Maka dari itu tentunya kita melakukan kebaikan itu kepada orang-orang yang memang di samping kita, keluarga kita, handai tolan dan lain sebagainya. Makanya kalau di Betawi itu ada tradisi munggah, gitu ya. Ini jangan sampai hilang nih tradisi munggah. Di daerah orang-orang Jawa atau yang lainnya ada nggak tradisi munggah begitu? Ada orang yang masih hidup antara adik dengan kakak, ataupun ada anak dengan orang tua yang masih hidup, itu ada tradisi munggah. Kalau di kita datang ke rumah orang tua yang masih hidup, ke rumah abang-abang kita yang masih hidup, tentunya kita saling memaafkan daripada kesalahan kehilapan yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan itu bernilai kebaikan. Tidak mungkin daripada ulama kita ataupun guru-guru kita, bahkan orang tua kita dulu, ketika melakukan tradisi itu tidak mempunyai dasar atau dalil. Maka dari itu yang baik-baik tentunya mudah-mudahan akan menghasilkan daripada kebaikan. Dan ini adalah kebaikan untuk kita semua. Saling memaafkan tadi, islahul qalbi minal uyub, mengislah daripada hati kita, diri kita daripada kesalahan kehilapan yang telah kita perbuat. Maka dari itu kita dalam menghadapi bulan Ramadan besok, tentunya kita bersih daripada kesalahan kehilapan yang telah kita perbuat kepada ataupun daripada handai tolan yang telah mungkin ada secara ucapan, perilaku, tingkah laku kita yang memang itu bernilai ataupun menurut mereka salah, dan kita saling memaafkan daripada itu semua. Lalu ada huruf yang keempat di situ Sya'ban, ada huruf alif di situ. Silaturahim, berkasih sayang. Dan huruf yang kelima adalah an-nun, yaitu adalah an-nur, cahaya. Itulah kesempurnaan daripada bulan Sya'ban. Yang terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakati latamannau ayyakuna haulan kamilan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas," andai kata manusia itu tahu, ma fi Ramadan, atas apa-apa saja yang ada di bulan suci Ramadan, minal yumni wal barakati, daripada anugerah dan juga keberkahan, latamannau ayyakuna haulan kamilan, maka niscaya mereka ingin sepanjang tahunnya itu adalah isinya Ramadan. Kalau seandainya kita tahu Pak akan keistimewaan, begitu Pak kata Rasulullah, akan keistimewaan apa saja yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya manusia semua ingin sepanjang tahunnya isinya Ramadan. 12 bulan isinya Ramadan. Mau nggak kira-kira? Lebaran mulu tiap bulan kita.
Mau nggak kira-kira? Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtamiyah, karena di dalam Ramadan itu semua kebaikan berkumpul di dalamnya, bernilai kebaikan semua. Wa dzunuba maghfurah, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awat mustajabah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya imanan wa ihtisaban. Semua itu yang kita lakukan, ataupun jika kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu tentunya dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini Pak beda dengan ibadah yang lain. Terakhir kata Allah, asyamu li wa ana azibi, puasalah engkau, urusan pahala urusan aku, kata Allah begitu. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat pahalanya sekian, haji pahalanya sekian. Tapi kalau puasa kita nggak tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ustadz Qadir, jangan Ustadz Qadir ya, Bang Abe kerja di rumah Ustadz Qadir. Contoh ini mata terbalik ya. Kata Ustadz Qadir, Bang Abe kerja di rumah saya. Soal gaji urusan saya, kata Ustadz Qadir begitu. Akhirnya Bang Abe mikir, ini kalau saya kerja rajin gaji saya berapa? Kalau saya malas apakah saya digaji? Kan begitu. Karena belum jelas. Ustadz Qadir cuma ngomong, kalau seandainya Bang Abe kerja di rumah saya, soal gaji urusan saya. Akhirnya bingung Bang Abe, kan begitu ya, nggak jelas gajinya. Kira-kira gede apa enggak ini gaji, kan begitu. Tapi kalau seandainya Ustadz Qadir ngomong, Bang Abe kerja di rumah saya, soal gaji cepet sehari 100.000 sehari, jelas. Bang Abe mau males, mau rajin, udah tahu berapa? 100.000. Begitu juga dengan ibadah puasa. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dengan ibadah puasa kita yang nanti kita lakukan, insya Allah Allah terima daripada puasa kita. Dan anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, karena tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita, karena kita nggak tahu apakah kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya ketika imam berdoa, ataupun kita sendiri yang berdoa, ataupun imam yang berdoa, kita hanya mengaminkan sesuai dengan doa kita, balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan besok adalah syahrul ummati, bulannya umatku, kata Rasulullah. Dan saat ini kita mulai panen, atau kita mulai nanam dari bulan Rajab kemarin. Bulan Sya'ban ini kita siramin tuh, kita pupukin. Nah bulan Ramadan besok, bulannya umatku, kata Rasulullah, terpetik daripada semua amal ibadah kebaikan bernilai berlipat ganda bahkan. Maka dari itu manfaatkan waktu yang singkat Ramadan besok, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Anggap Ramadan besok adalah Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita giroh, sehingga kita semangat dalam menghadapi bulan suci Ramadan, beribadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat, guru-guru kita semua pada sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah alam bisawab, alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Karam Kiai Abdul Syukur, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Asep Saifullah, Kiai Syarifuddin, Kiai Mardani Ismail, Ustadz Abdurrahman, Tuan Imam, para guru, para kiai, bapak-bapak haji, para santri, jamaah sholat subuh, dan juga jamaah subuh berkah, subuh keliling Hamasabila Na'zikra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka yang pertama, yaitu tawakufan Hamasabila Na'zikra subuh keliling. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai kita umatnya yang senantiasa tetap istiqomah menjalankan amalan dan sunnahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali langkah kaki kita pada pagi hari ini dengan niat keluar rumah. Bismillahi amantu billah wa bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaannya, kira-kira tadi dibaca enggak? Hah? Baca, alhamdulillah. Yang dari Depok dibaca enggak tadi tuh? Dari rumah? Alhamdulillah. Yang jawab Kiai Mardani, ya, dibaca, jangan sampai enggak, biar kita selamat dari rumah ke tujuan sampai balik lagi ke rumah, ya. Itulah Islam. Pentingnya kita ngaji, saudara sekalian. Minimal keluar rumah kita baca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka cacat pekerjaan itu. Qalilun barokah, sedikit keberkahannya. Apapun yang kita kerjakan, baik pekerjaan ringan maupun pekerjaan yang berat, semua kita awali dengan bismillah. Apalagi kalau kita awali dengan doa. Berwudu kita doa, mau makan kita doa, tidur pun kita doa. Makanya ada orang mau makan nggak baca doa, ya, makan nggak baca doa. Sekarang makan, besok lapar. Itulah karena makannya nggak pakai doa. Semua ada, udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam setiap kegiatan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai Ramadan yang tadi telah disampaikan oleh guru kita, ada beberapa syarat bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di antaranya adalah berakal, sehat jasmani, kuat. Kalau kita melihat pada bulan Ramadan, dia kuat, dia mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, dia balik, tapi dia tetap tidak melaksanakan puasa Ramadan, bahkan dengan sengaja dia memamerkan bahwa dia tidak puasa padahal dia beriman kepada Allah, dia beragama Islam, maka anggaplah dia orang yang tidak berakal. Kalau orang tidak berakal berarti dia orang gila, katain aja orang gila, ya. Karena itu adalah salah satu syarat
melaksanakan puasa Ramadan. Ini bekal kita nanti. Perbanyak ibadah di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, jangan tinggalkan segala perbuatan yang baik, karena disitulah tempat kita memanen, tempat kita mencari keberkahan, tempat kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kita berdoa kepada Allah, Allah berkahi kita di bulan Sa'ban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan Allah ijabah segala apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para ulama, para kiai, para asatiz, wabil khusus murabbi tercinta kita Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, Kiai Haji Mardani Ismail yang ngumpet di belakang, Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Haji Abdul Qadir, Ustadz Sofyan, Kiai Haji Surur, Ustadz Abdul Rahman, seluruh para pengurus Masjid Az-Zikra, Pak Khotib, dan semuanya jamaah subuh berkah, subuh keliling, para santri dan seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan bisa menikmati dengan hidayah Allah. Semoga apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir selalu mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat iring salam saya tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak lomba pidato nih, satu-satu disuruh tampil semua ya. Ketika dulu ingat sama Ustaz Syarifuddin ya, muhadharah santri-santri, lomba pidato satu-satu. Mudah-mudahan di tawakuf subuh berkah, subuh keliling ini kita mendapatkan keberkahan semua, amin. Paling tidak saya menambahkan dari tausiah teman-teman semuanya, ada sebuah ungkapan, kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan sesuatu yang gagal. Dari awal kita enggak mau poligami, ya gagal nanti. Maksudnya apa? Kalau Ramadan sebentar lagi hadir, kita enggak ada rencana, ya berarti nanti ibadahnya pun tidak meningkat. Apa yang mesti kita rencanakan? Singkatnya intinya ada 4. Pertama ruhiyah, yang kedua jasadiah, yang ketiga maliyah, dan yang keempat fikriyah. 4 persiapan menjelang Ramadan. Yang pertama ruhiyah, kita siapkan ruhiyah kita, qalbu kita menjelang Ramadan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang mensucikan hatinya, sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Menjelang Ramadan bersihkan hati, karena kita menghadapi bulan yang bersih. Sucikan hati menghadapi bulan yang suci. Taubat istighfar perhebat, minta ridho kepada sesama, terutama kepada orang tua. Jangan lupakan tadi disampaikan oleh Ustaz Syarifuddin, orang tua minta ridho, minta maaf. Yang kedua persiapan jasadiah, iman kita jaga, imun juga mesti. Bagaimana ibadah maksimal kalau imun kita enggak sehat? Jasadiah, makanya doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Setelah minta selamat dalam agama, apa yang kedua? Wa afiatan fil jasad. Kita minta semoga Allah sehatkan kita sehingga nanti Ramadan bisa maksimal ibadah. Yang ketiga maliyah, harta rezeki yang halal.
Penentu ibadah diterima kalau yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dari yang halal. Murabbi tercinta almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pernah sering kali menyampaikan hadis ini, makanya saya terngiang-ngiang hadis ini, hafal banget. Man akala luqmata min haram lan tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Makanya mau Ramadan gak apa-apa, punya uang 10 juta halal lebih baik dari punya uang 10.000 haram. Betul? Insya Allah. Tuh kan, tuh Bang Abe itu betul. Kalau Bang Abe minimal 10 M lah. Jadi setelah Ramadan punya rumah baru, punya mobil baru, dan nah itu. Amin. Yang keempat, menjelang Ramadan kita siapkan fikriyah ilmu. Ibadah tanpa dasarnya ilmu mardudatun la tuqbalu. Ya. Ayat yang pertama yang Rasulullah terima bukan perintah salat, puasa, zakat, haji, tapi perintah iqra, berilmu. Alhamdulillah di Azikro ini kita ngaji setiap subuh. Mudah-mudahan ilmu ini kita manfaatkan selama Ramadan. Kita targetkan ada rencana yang global, rencana terperinci. Rasa-rasanya apa yang dilakukan Imam Syafi'i kita tidak mungkin sanggup target yang Imam Syafi'i ini setiap Ramadan 60 kali hatam Quran, siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Allahu Akbar tuh, Allahu Akbar. Makanya target Ramadan hatam Quran, Ramadan ya sholat taraweh full tidak putus, Ramadan bisa memberikan buka puasa, Ramadan lebih bermakna, bisa berbagi ya. Karena itu mudah-mudahan 4 persiapan ini Ramadan lebih bermakna dibandingkan Ramadan yang lalu. Dan kita bermohon kepada Allah sebagaimana doa yang tadi disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan semua kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrun siyamuhu lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para asatidz, para kiai, para alim ulama, terutama guru-guru kita yang mulia, diantaranya Kiai Haji Muhammad Syukur Yusuf, Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Saifullah, Kiai Haji Sofian, Kiai Haji Abdul Rahman Sogir, Tuan Imam, seluruh jamaah yang insya Allah, dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah israf 2 menit lagi, itulah jatah saya yang sebenarnya. Hadirin jamaah yang saya hormatin, atakum, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Bulan penempaan, bulan pembinaan, bulan latihan, bulan penggodogan. Dengan kata lain, Ramadan adalah bulan training center. Lebih hebat lagi, bulan metamorfosis, perubahan. Disitulah kita kalau ingin berubah, dan harus ada perubahan yang signifikan setelah Ramadan ini. Contohnya ulat, bukan ular, sanes orai. Ulat, ulat itu binatang yang menjijikan, saudara. Orang jangankan megang, melihat pun nggak sudi.
karena saking jijiknya, dan ulat tahu itu. Akhirnya ulat mengadakan perubahan dengan cara dia mengasingkan diri dari kehidupannya. Dia nemplok di tembok, dia hinggap di cabang, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak ngopi, apalagi ngerokok nggak boleh, saudara. Akhirnya berubah dari ulat menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Begitu ulat berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu, orang yang waktu jadi ulat jangankan megang, melihat pun nggak sudi. Tapi begitu berubah jadi kupu-kupu, orang nggak pengen ngelihat tapi lebih pengen megang. Sampai lagi yang dipegang kupu-kupu malam, waresep itu. Kata dia, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin jamaah yang saya hormati, hari ini pentawakupan subuh berkah yang kami laksanakan di setiap daerah. Minggu pertama itu kita keluar kota, apakah ke Subang, ke Riau, ke Yordan, itu kami, kerjaan kami itu subuh setiap awal bulan dan bersama murabi kita. Nggak percaya ikuti nanti di awal bulan, kalau nggak percaya, kalau percaya udah selesai. Kemudian ketiga keempatnya dalam kota, itu yang kami laksanakan, melanjutkan perjuangan murabi. Oleh karenanya kepada para asatidz, Ustaz Sarifuddin, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Saifullah, Ustaz Sofian dan lain sebagainya, terima kasih doangan dari kami sebagai koordinator. Jangan berharap imbalan, apalagi amplop yang tebal, nggak ada, saudara. Jadi ikhlas, insya Allah jadi yang mukhlisin. Tapi ntar pulang jangan khawatir, pasti dikasih sama Ustaz Syukur. Amin ya Rabbal. Ntar pulang pasti dikasih sama Ustaz Syukur. Ya, nggak mungkin ditahan jadi marbot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allahumma barik fi ma'ahidina ya Allah, Allahumma barik fi majalisina ya Allah, Allahumma barik fina ya Allah, Allahumma barik fi ahlina ya Allah, Allahumma barik fi baldatina Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali kita baca doa futuh yang mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang telah kita pelajari manfaat dan Allah bukakan futuh untuk yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله